transaksi dari pajak di BK. Nah, ini merupakan transfer yang akan dihapus ini nanti tidak dihapus semua, kita hanya menghapus transaksinya. Nanti ketika masukkan transaksi Sipla, silakan untuk ngadep hapus untuk yang transaksi Sipla. Nah, kalau kemarin berdasarkan situs itu pasti sudah sama dengan yang ada di invoice. Karena mungkin sistem belum, maka ini kemungkinan angka itu juga dihapus sampai tanggal. Nah, sekarang kita akan mengikuti selesai dan klik lanjut. Data-data sudah ada. Bentar Mas, kembali ke tab jadi 275 seharga 6260. Coba kita cek sebanyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pendengar. Kali ini saya akan memberikan sesuatu atau permasalahan yang terjadi pada transaksi Sipla yang dimasukkan di BKU. Jadi awal mulanya adalah teman saya ini itu memasukkan transaksi dengan metode otomatis atau centang di awal, namun ternyata ketika di BKU itu tidak ada pajaknya seperti ini. Nah, bagaimana cara solusinya? Kita akan kupas tuntas dalam kegiatan risol mas-mas kali ini. Nah, ini adalah permasalahannya, teman-teman. Ini ada transaksi Sipla, di mana transaksi Sipla itu ketika memasukkan di BKU itu tidak memunculkan pajak, sehingga transaksi ini harus diulang lagi dari awal atau melakukan hapus BKU. Nah, untuk permasalahan kali ini yang tentang Sipla itu memang itu terjadi karena eh, ketika data di Arkas itu tidak diteliti lagi, kemudian disinkronkan dengan invoice, maka terjadi hal yang seperti ini. Di sini tertulis PPN-nya 0, padahal ini adalah transaksi Sipla. Nah, bagaimana cara solusinya? Nah, solusinya adalah kita terpaksa itu harus hapus BKU. Oke, silakan hapus BKU dulu. Bentar Mas, tapi kalau ini kan di PPN, kalau Mhm. yang dari invoice tadi, Kalau enggak dicek aja dulu. ini invoice-nya ini, Mhm. untuk invoice yang ini, di sini ada PPN-nya, tapi kan di sini tidak muncul PPN-nya, yang Betul. muncul malah di ongkos kirimnya. Nah, betul. Dan ongkos kirimnya ini sesuai dengan PPN yang ada pada invoice-nya. Itu Betul. bagaimana? Ini untuk invoice-nya atau di transaksi ini pajaknya itu masuk ke ongkos kirim sehingga tidak memunculkan transaksi dari pajak di BK. Nah, ini merupakan transaksi yang istilahnya data yang otomatis tersebut memang ada kesalahan. Makanya teman-teman nanti ketika mau transaksikan BKU silakan untuk selalu cross check walaupun itu transaksinya centang di awal sudah ada datanya, tapi silakan untuk di cross check juga dengan yang ada di invoice. Apakah itu sesuai dengan invoice atau tidak? Seperti itu. Solusinya berarti ini harus Solusinya adalah ini terpaksa hapus hapus BKU. BKU. Nah, nanti kita akan memasukkan ini itu dari awal lagi dengan dua metode ya. Yang pertama adalah metode centang di awal, kemudian yang kedua adalah centang di Di akhir. akhir. Kita akan melaksanakan atau mengerjakan itu dengan dua metode. Nah, jadi untuk yang ini nanti untuk transaksi di bulan September yang akan dihapus ini nanti tidak dihapus semua, kita hanya menghapus transaksinya aja. Contoh ini di invoice-nya tanggal berapa Mas tadi? Invoice-nya di Yang tanggal 9, 9 9, berarti September. otomatis di tanggal 9 sampai ke bawah nanti kita hapus, baru kita masukkan. Oke, silahkan untuk dihapus dulu. Itu alasannya silahkan diklik transaksi Sipla.
tidak ada pajak gitu. Tidak muncul pajak. Oke, kirim pengajuan. Oke, coba saya konfirmasi ke adminnya untuk menyetujui permintaan atas BPN. Oke, untuk teman-teman silakan nanti buat pembelajaran teman-teman juga nanti ketika memasukkan BKU untuk selalu cross check dengan invoice atau ketika saat teman-teman nanti memasukkan transaksi SIPLA silakan untuk ngadep atau membawa atau melihat invoice yang sudah ada agar nanti datanya itu sinkron. Berarti ini Oke. dihapus dulu semua ya setelah Oke, 9 September dulu ya? dari yang bulan tanggal 9 September itu dihapus. Kemudian kita akan masukkan untuk yang transaksi SIPLA. Nah, kalau berdasarkan kemarin itu kalau di atas bulan Agustus itu data otomatis dari Arkas itu pasti sudah sama dengan yang ada di invoice. Dan ini karena mungkin sistem belum terupdate, maka ini kemungkinan adalah error dari sistem. Oke, kemudian tanggal itu juga dihapus sampai tanggal 9-nya. Hapus juga. Itu nggak usah. Nah, itu saya. Berarti ini Kita hapus. Nah, sekarang kita akan menginputkan lagi untuk transaksi SIPLA yang tanggal 9. 9. Oh ya, teman-teman silahkan untuk ngecek ya di transaksi SIPLA itu untuk selalu ngecek di tanggal dan pajak. Oke, kita klik tambah pembelanjaan. Kita akan pakai yang metode 1 yang centang di awal. Centang di awal dulu. Awal. Nah, ini mengambil data di sebelah, kemudian pilih tunai. Oke, diklik dulu. Oke, sudah selesai. Dan klik lanjut. Ini data-data sudah ada. Bentar Mas, kita kembali dulu, kita cek dulu. Cek. Oke, sudah di tanggal 9, oke kita klik lanjut. Nah, ini ada permasalahan adalah terdapat potensi perbedaan data penganggaran, pembelanjaan dan penganggaran dan pembelanjaan. Jadi antara data Arkas dan data di Siplab itu ada perbedaan anggaran. Misalnya di Arkas itu kita cek di sini. Itu di sini itu harganya untuk tiap lembarnya itu adalah 247. 247. Ya. 247. Kemudian dibulatkan ada PPN menjadi 275 seharga 6260. Coba kita cek Sebanyak dulu. itu. Sebanyak nominal apa volumenya adalah 6260. Coba kita kembali ke lanjut aja, ke lanjut dulu. Kita akan ngecek dulu kemudian masuk belakang. Nah, ini adalah data yang tidak sinkron antara data Arkas dan data yang ada di SIPLA. Nah, karena data ini tidak sinkron, maka kita tidak bisa mengekspedisikan menggunakan cara yang pertama, yaitu cara yang centang di awal. Oke, kita kembali lagi. Kita akan menggunakan yang cara kedua. Itu klik batal. Oke. Keluar. Oke, nah sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita cara yang manual. Jadi manual, klik tanggal 9-nya, itu pilih non tunai. Kemudian silahkan klik nama tokonya, Tugu Manggala. Tugu Manggala. Yang tambah. Yang namanya terus Klaten gitu aja nggak apa-apa, langsung aja. Oke, nama telepon 081 328 095 211 dan NPWP-nya terus kalian 768 129 629 52 5000. Oke, silahkan dilanjut. Nah, di sini kita akan mencari untuk yang kode kegiatan Arkas. Kode kegiatan Arkas itu kemarin ada di 08, nah ini 08 04 02. Rekening belanjanya adalah alat tulis kantor. Oke.
Ndak. Itu penyiapan. Oke. Oh ini, Nah, pelaksanaan 08, otomotif. 04, 06. Nah, itu belanja alat tulis. Nah, 62, 60 seharga 275. Sebenarnya sama ya, sama secara di Arkas dan di sini. Tapi tadi di sistem ada notifikasi bahwa tidak sinkron gitu ya Mas. Sinkron ya. Tidak sinkron. Oke, sekarang kita akan klik itu, lanjut. Nah, di langkah ini sebelum teman-teman klik simpan, silahkan digeser ke atas, kemudian klik centang itu. Centang harsiplah itu. Nah, kemudian kita akan ngecek dari yang PPN-nya, apakah sudah sama atau enggak dengan yang ada di Arkas dan ada di Sipla. Di invoice ini PPN-nya adalah 175. 175, 280. Sudah Oke, sama. kalau sudah sama, silakan diklik simpan. Oke, klik simpan. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwasannya apakah dari yang cara tersebut itu bisa terdeteksi di BKU itu menjadi transaksi Sipla atau enggak. Atau klik cetak ini, Mas. Kita akan ngecek di BKU apakah transaksinya berhasil atau enggak. Nah, di sini sudah berhasil di tanggal 9 sama dengan invoice. Kemudian ada belanja pengadaan folio bolak-balik seharga 1721500, oke, sama dengan invoice, dan pajaknya 175,280. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman bisa membKU-kan transaksi Siplah dengan benar. Jadi seperti itu Mas Beni. Jadi kalau misalkan nanti jenengan punya permasalahan dengan yang tadi, atau yang sama, ketika mau membKU-kan transaksi Siplah kok ada perbedaan anggaran di antara Siplah dan Arkas, maka kita akan menggunakan metode yang kedua. Nah, kalau yang metode pertama itu juga rawan dengan datanya. Contoh seperti yang tadi, kalau untuk anggarannya itu kan sama antara di Arkas itu menjenengan 1721500, kemudian harganya 275 dan 6260. Tetapi ketika memasukkan dengan metode pertama itu ada permasalahan di Arkasnya dengan adanya deteksi bahwasanya ada anggaran yang tidak sinkron. Nah, kalau menemui hal seperti itu, silakan kita akan melakukan atau mentransaksikan atau membKU-kan dengan cara yang kedua, yaitu centangnya Siplah di akhir belakang. Nah, dengan cara seperti ini, saya yakin nanti itu transaksi Siplah di BKU itu nanti pasti akan sama atau muncul pajaknya. Muncul pajaknya seperti ini dari tanggal 9 terima dan nah kalau yang tadi itu pajaknya tidak muncul. Alhamdulillah sekarang dengan cara yang kedua itu bisa pajaknya bisa muncul. Nah silakan ini diselesaikan sampai akhir, sampai bulan November. Nah coba nanti ketika pas waktu bulan November itu silakan untuk mentransaksikan dengan dua metode tadi, metode centang di awal dan metode centang di belakang. Karena di bulan November itu jenengan ada transaksi Siplah untuk cetak soal yang akhir semester. Silakan untuk dikerjakan.